Halo, perkenalkan sebelumnya nama saya Dewi Saiful Aminah. Nomor NIM saya 20510246. Saya dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini saya akan berbagi ilmu sedikit mengenai konsep dasar mengelola SDM. Kita mulai saja ya. Untuk yang pertama adalah pengertian manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM menjadi salah satu bidang dari manajemen umum seperti manajemen keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. Manajemen sumber daya manusia ini menjadi bidang kajian yang penting dalam suatu perusahaan karena problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan bahan mentah, modal, alat kerja, dan produksi saja, tetapi juga problem sumber daya manusia yang notabene adalah pihak yang menjalankan dan mengelola faktor-faktor produksi sekaligus merupakan tujuan dari kegiatan produksi itu tersebut. Yang kedua adalah fungsi manajemen SDM. Tugas manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah untuk mengelola manusia selektif mungkin agar diperoleh suatu sumber daya manusia yang saling memberikan manfaat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yang kedua adalah pengangkatan dan pemberhentian karyawan, yang ketiga adalah merupakan tunjangan atau pengupahan tunjangan, yang keempat adalah penilaian kinerja atau pengembangan karir, yang kelima adalah penilaian dan pengembangan, yang keenam adalah keselamatan dan kesehatan karyawan, yang ketujuh adalah penerapan efektivitas hubungan kerja. Yang berikutnya adalah tujuan manajemen SDM. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Salah satunya adalah menurut Ulrich dan Low pada tahun 1990. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar, memperagakan peluang baru, namun secara khusus manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutmen, seleksi, sistem intensif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Dan yang terakhir adalah manfaat manajemen SDM. Untuk yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik sebelumnya. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat atau ditingkatkan. Yang ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Yang keempat adalah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan menonton video yang saya buat. Atas waktu dan kesempatannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.